Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Maulana dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan oleh jaring SID. Video ini digunakan untuk memenuhi ujian madrasah Man Insan Cendekia Pasuruan semester 6. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. I Gede Ari Astina atau lebih dikenal sebagai jaring SID, drummer band Superman Is Dead. Namanya memang kerap muncul belakangan ini. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Di Reskrimus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kusnugroho mengatakan, jaring akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya diberitakan, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali melaporkan jaring SID ke Polda Bali terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Laporan itu terkait dengan postingannya tanggal 13 dan 15 Juni lalu yang menyebutkan bahwasannya COVID merupakan konspirasi belaka dan itu adalah kacung dari WHO. Jaring dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia kepada Polda Bali terkait dugaan ujaran kebencian yang terkait dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Subjek hukum dalam kasus ini adalah jaring SID sebagai tersangka dan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali sebagai pelapor kasus dugaan ujaran kebencian ini. Pada tanggal 6 Agustus 2020, jaring dibawa ke Polda Bali untuk diperiksa sebagai saksi dan dicecar 13 pertanyaan oleh penyidik atas postingannya tanggal 13 dan 15 Juni lalu. Selanjutnya, tanggal 12 Agustus 2020, ia diperiksa kembali oleh penyidik Polda Bali dan dinyatakan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Dan di hari yang sama, ia ditahan selama 20 hari untuk selanjutnya diproses di pengadilan lebih lanjut. Menurut penerapan UU ITE dalam di Indonesia sudah sepatutnya diadakan evaluasi lagi. Karena dalam penerapannya, UU ITE yang diharapkan dan difungsikan untuk melindungi hak berpendapat seseorang justru banyak disalahgunakan sebagai alat pembungkam opini masyarakat. Sebut saja kasus Ahok, John Muginting, dan Rocky Gerung sudah dapat disimpulkan bahwa perlu lagi diadakan pengajian ulang terkait penggunaan UU ITE di Indonesia ini. Karena sejatinya demokrasi adalah suara rakyat. Jika rakyat sudah kehilangan suaranya, maka apakah masih layak dikatakan masih ada demokrasi di negeri ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video yang saya buat. Saya yakin pasti ada sebuah pelajaran yang dapat diambil dari apa yang sudah Anda saksikan. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.